Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini sesuai yang tertulis di Konfesi HKBP pasal 1 tentang kepribadian Allah. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa. Itulah Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang Maha Kuasa, yang keberadaannya tidak terselami, yang tidak berubah, yang Maha Kudus, pemarah terhadap orang yang tidak tunduk kepada firman-Nya, yang Maha Tahu, yang hatinya benar, setia, yang menyatakan dirinya pencipta segala sesuatu, yang memenuhi langit dan bumi, yang memeliharai, yang pemurah, sumber kehidupan, berkat dan kebahagiaan, yang memerintah, Raja dari segala raja, dan Tuhan dari segalanya, Maha Pemurah, Pengasih, Pengampun, Juru Selamat, yang hukumnya benar, yang menang, yang membangkitkan, Pemersatu, yang Gembala, Pembela, sumber dari segala pengetahuan. Dia jugalah yang menguasai sejarah dan kematian. Dengan pengakuan ini kita menekankan bahwa Allah senantiasa dekat, campur tangan, bekerja, mengatur, dan menghakimi kehidupan setiap orang, kaum, bangsa, dan segala ciptaan di seluruh penjuru dunia ini. Karena itu, hanya Allah saja yang disembah, yang dipercayai, yang dituruti. Kita harus lebih takut, lebih mengasihi, dan lebih yakin kepadanya daripada yang lain yang ada di bumi ini. Ajaran yang meniadakan Allah dan keberadaannya, demikian juga yang mengalahkan ciptaan Allah, kita tolak. Kita juga menolak segala ajaran dan kebiasaan yang menyembah iblis dan kuasa kegelapan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca nat epistel pada minggu ini sesuai yang tertulis di Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian.
Ia inilah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Gereja HKBP Perumnas Mandala, Minggu 7 Juni 2020. Pertama, nama minggu kita adalah Minggu Trinitatis, Allah Tritunggal, dengan topik minggu kemuliaan Allah atas ciptaannya. Dua, pelantikan Majelis Perbendaharaan, Bendahara Jemaat dan Dewan. Hari ini Minggu 7 Juni 2020 akan diadakan pelantikan Majelis Perbendaharaan, Bendahara Jemaat dan Dewan Koinonia, Dewan Marturia dan Dewan Diakonia periode 2020-2024. Pelantikan akan diadakan setelah khotbah. Ketiga, warta hendak menikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah Saudara Andrew Brian Parulian Hutagaul, anak dari Bapak Arnold A. Hutagaul almarhum, Ibu Ani Basaria Boru Sibarani almarhumah, alamat Jalan Berantas nomor 14 Medan, Jemaat GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat, dengan Saudari Sorta Agustina Boru Sinambela, putri dari Bapak Janen Sinambela almarhum,
Ibu Berliana Boru Sidabalok almarhumah. Alamat Jalan Turi Ujung, Gang Sehati 2, nomor 1 Medan. Huriyah HKBP Jalan Pelajar, Resort Jalan Pelajar. Pemberkatan nikah akan diadakan pada hari Jumat 19 Juni 2020 di Gereja HKBP Perumnas Mandala, Resort Perumnas Mandala, masuk pukul 11 WIB. Pengantin adalah keluarga dari Bapak Sintua Dr. M. Hutagal MPD. Tuhan memberkati. 4. Pelunasan rumah gereja. Pada hari Rabu 3 Juni 2020, gereja telah melunasi sisa pembayaran rumah yang baru dibeli dari keluarga Limbong, Jalan Camar 13 nomor 102. Gereja telah melunasi sebanyak 145.807.563 rupiah setelah dibalik nama menjadi hak milik Gereja HKBP Perumnas Mandala. Tuhan memberkati Gereja HKBP Perumnas Mandala beserta jemaatnya. Kelima, selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2020, dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menambahkan sukacita dan berkat melimpah bagi saudara yang merayakannya. Keenam, warta keuangan gereja, pembangunan, dan yang memberikan amplop persembahan boleh kita baca di kertas acara kita masing-masing. Demikian warta minggu pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada ibadah hari ini
dari kitab Kejadian 1 dari ayat 26 hingga ayat 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi pada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu ada seorang wartawan mengumpulkan ratusan foto lalu menerbitkan sebagai buku dengan judul The Family of Men. Keistimewaan koleksinya itu adalah bahwa gambar-gambar yang dikumpulkan melukiskan segala realita kehidupan manusia. Ada gambar sepasang pemuda yang sedang bergandeng tangan tenggelam dalam lamunan asmara yang indah. Ada gambar bayi yang baru saja lahir dari kandungan ibunya. Ada juga gambar seorang tentara
yang tertembak mati, tergeletak begitu saja di dalam parit. Dan banyak lagi gambar yang lain. Di antara gambar-gambar itu ada yang menggembirakan, tetapi ada yang menyeramkan. Ada memberi harapan, tetapi ada juga keputusasaan. Di sana digambarkan tentang keindahan dan kesenangan hidup manusia, tetapi juga tentang yang pahit, penuh derita, sangat menakutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seperti itulah jika kita melihat gambar-gambar itu, seperti itulah kita diperhadapkan kepada sebuah pertanyaan. Apakah sebenarnya arti hidup manusia? Bagaimana sebenarnya gambar yang sesungguhnya gambar manusia itu? Apa artinya bahwa manusia dijadikan menurut gambar Allah? Inilah pertanyaan yang menjadi renungan bagi kita sebagai umat manusia. Jawabnya sebenarnya adalah singkat. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Inilah yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan saat ini. Siapakah kamu sebenarnya, hai manusia? Lalu kita jawab, manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Hal ini boleh kita lihat. Paling sedikit ada 3 hal dalam khotbah ini membuat manusia berharga sebagai ciptaan Tuhan. 3 hal menurut firman Tuhan yang harus kita renungkan sebagai ciptaan Tuhan. 3 hal membuat kita sangat berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, karena manusia diciptakan dengan suatu perencanaan yang sangat matang dan rapi. Inilah yang membuat kita sangat berharga. Allah menciptakan manusia dalam suatu perencanaan yang bukan asal-asalan, bukan asal ada. Tadi firman Tuhan berkata dalam ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia. Ungkapan ini ada 2 hal yang mau
dikatakan Tuhan pertama, yaitu tentang Trinitatis Hasitulusadahon. Allah sebagai pencipta berbicara dengan anaknya Yesus Kristus di dalam rohnya, yaitu Roh Kudus. Inilah cara pernyataan Tuhan kepada dunia ini, cara penciptaan Tuhan atas manusia, sehingga penciptaan itu sungguh sangat berharga, luar biasa. Baiklah kita ciptakan, kata kita yaitu menunjukkan ketritunggalan. Bukan berarti tiga Allah, tetapi Allah menyatakan dirinya dalam tiga karya agar manusia mengerti, memahami dan menjadi makhluk ciptaan yang sangat berharga. Yang kedua, ini adalah menunjukkan, kalau kita memperhatikan dari ayat 1 sampai 31, di situ kita menemukan bahwa rencana Allah untuk menciptakan segala sesuatu dan dunia ini sungguh sangat rapi, sungguh sangat rapi. Manusia bahkan menjadi puncak dari ciptaannya atau masterpiece daripada karya penciptaannya yang sangat luar biasa. Jadi siapapun kita, siapapun Bapak Ibu Saudara, dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, walaupun dalam penderitaan, baik dalam sukacita, kita harus ingat bahwa hidup kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Apapun dalam seluruh perjalanan hidup kita ini yang kita alami, ingat bahwa semua adalah yang terbaik dibuat Tuhan, yang sudah menjadi pas dalam kehidupanmu. Jangan pernah kita katakan, bukan harus begini, aku ini, bukan harus begini. Tetapi ingat, dengan cara penciptaan Tuhan itu, memang itulah yang cocok bagi kita. Ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan ini, supaya kita bisa memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, janganlah pernah kita menyesali diri sendiri, atau ingatlah bahwa penciptaan itu adalah sebuah perencanaan yang sangat matang, dan yakinilah itu, cintai dan terimalah diri Anda apa adanya, seperti apa yang dibuat Tuhan. Inilah yang harus kita kenang, kita hayati dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, membuat kita manusia berharga di hadapan Tuhan, karena manusia diciptakan dengan pola yang pas, pola yang pasti, yaitu dengan gambarnya sendiri. Kita diciptakan dengan rupanya, itulah polanya. Sewaktu Allah menciptakan manusia, Dia tidak kebingungan dengan pola apa yang harus kuperbuat, harus seperti apa kujadikan manusia. Tetapi Dia menjadikan polanya, yaitu dirinya sendiri. Dalam ayat 26, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Inilah perkataan Tuhan, baiklah kita menjadikan seperti gambarnya. Manusia diciptakan
segambar dan serupa dengan Allah. Itulah yang disebut imago Dei, tidak berbeda. Jadi siapapun kita ini dan bagaimanapun keadaan kita, kalaupun kita harus mengalami banyak hal, baik penderitaan, satu hal harus kita ingat, bersyukurlah. Bersyukurlah karena kita adalah bola Tuhan. Jangan pernah menyesali keberadaan kita, apalagi ingin bertukar tempat dengan pribadi yang lain. Tidak ada yang salah dalam diri kita ini. Yang salah adalah ketika kita menilainya secara salah. Dan satu-satunya cara untuk mengenal diri sendiri adalah dengan mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Semakin kita mengenalnya, maka semakin kita mengenal siapa kita sebenarnya. Inilah tujuan Tuhan menciptakan manusia, supaya kita mengenal Tuhan itu, mengenal diri kita. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, karena Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas, membuat kita menjadi manusia berharga sebagai ciptaan. Dalam ayat 28 Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adapun perkataan Allah di sini, beranak cuculah, bertambah banyak, ada dua pengertiannya yang harus kita pahami sebagai ciptaan Tuhan. Yang pertama, dalam konteks reproduksi fisik, yaitu melahirkan anak sehingga akan memperbanyak gambar dan rupa Allah. Inilah yang pertama, beranak cuculah, yaitu supaya gambar Allah diperbanyak. Yang kedua, yaitu reproduksi non-fisik. Artinya menghadirkan karakter Allah dalam diri manusia, menghadirkan karakter Allah di dalam diri manusia, sehingga orang yang di sekitarnya bisa merasakan kehadiran Allah. Inilah tujuan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan beranak cuculah, bukan hanya sekedar keturunan, tetapi supaya kita menghadirkan, yaitu kehadiran Allah di dunia ini, supaya orang-orang juga merasakan kehadiran Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tujuan yang lain dari penciptaan manusia adalah agar manusia menjadi wakil Allah di dalam dunia ini, menjadi wakil Allah di dunia ini, supaya mengelola, menaklukkan bumi. Tuhan memberikan otoritas kepada kita, memberikan kuasa menaklukkan, berkuasa atas ikan-ikan di laut,
yaitu menunjukkan hak yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengelola dunia ini. Alangkah indahnya kalau kita turut menjaga kebersihan sampah-sampah supaya jangan berkeliaran menjadi banjir. Tuhan menciptakan kita, memberi hak mengelola supaya menjadi damai. Dia memberikan otoritas wewenang kepada kita sebagai wakil Allah. Inilah tujuan Tuhan, supaya kita berperan untuk menjadikannya, menghadirkan kehadiran Allah di dalam dunia ini, supaya Tuhan itu benar-benar dilihat orang melalui kehidupan kita. Dan tema atau topik minggu ini mengajak kita melihat kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kemuliaan Allah itu akan kelihatan melalui kita ciptaannya kalau kita memahami siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita, memberi otoritas. Minggu Trinitatis hari ini kita harus menampakkan karya Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang senantiasa menginginkan dari kehidupan kami bahwa kami ini adalah ciptaan-Mu. Manusia adalah ciptaan Allah yang indah sesuai dengan gambar dan rupa-Mu. Itulah polanya. Oleh karena itu kami tidak boleh mengingkari keberadaan kami yang sudah sama seperti Allah. Tetapi kami harus ingat, kami harus bersyukur apapun yang terjadi. Apa adanya ciptaan Tuhan dalam diri kami, kami patut bersyukur, mengucap syukur. Hari ini akan diadakan pelantikan para tamu, bendahara, dan dewan-dewan periode 2020-2024. Kiranya Tuhan memberkati bapak-bapak kami yang telah terpilih untuk menjadi pelayan fungsionaris di sini. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Berkati juga seluruh jemaat-Mu teristimewa menghadapi COVID-19 ini. Engkau jagai Tuhan semua supaya kami terhindar dari segala COVID dan mara bahaya. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan nyanyian Bukende 116 ayat 1 dan 3 kita mengumpulkan persembahan.
Sadarion patupaon ni huriat tama pelantikan mana pangujakonon tu parar tahun Bendahara Huria Dewan Koinonia Dewan Marturia do Dewan Diakonia obar tuaturan ni huriata ima periode 2020 saat rodi 2024 alani tajaha majolo tabiki majolo eskana sida Huria Kristen Batak Protestan Perumnas Mandala Resort Perumnas Mandala Distrik 10 Medan Aceh Jalan Elang 2 nomor 1 Perumnas Mandala. Surat keputusan ketetapan pendeta HKBP Resort Perumnas Mandala tentang pengangkatan parar tahun Bendahara Huria dan Dewan HKBP Perumnas Mandala nomor 32 garis miring SK garis miring D10 Romawi garis miring R31 garis miring 6 Romawi garis miring 2020. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Perumnas Mandala yang berkedudukan di Perumnas Mandala membaca aturan dan peraturan HKBP 2002 pasal 4 dan pasal 5 halaman 63, 65, halaman 71 tentang pengangkatan parar tahun Bendahara Huria dan Dewan di Huria. Memperhatikan hasil keputusan Majelis Tahbisan HKBP Perumnas Mandala pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 perihal pemilihan para tahun Bendahara Huria dan Dewan. Menimbang perlu segera pengangkatan para tahun Bendahara Huria, Dewan Koinonia, Dewan Marturia dan Dewan Diakonia periode 2020-2024 menetapkan mengangkat nama-nama yang disebut dalam lampiran surat keputusan ketetapan ini menjadi parar tahun Bendahara Huria, Dewan Koinonia, Dewan Marturia dan Dewan Diakonia periode 2020-2024 dengan ketentuan untuk melaksanakan pelayanan masing-masing sebagaimana diatur dalam aturan dan peraturan HKBP 2002 yang sudah diamandemen ketiga. Demikian surat keputusan ketetapan ini diperbuat, dan jika ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Perumnas Mandala pada tanggal 7 Juni 2020, Pendeta HKBP Resort Perumnas Mandala, Pendeta Untung Manurung STH, ditandatangani dan distempel. Lampiran SK nomor 32 garing SK garing D Romawi 10 garing R31 garing Romawi 6 garing 2020. Susunan parar tahun Bendahara Huria, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia HKBP Perumnas Mandala periode 2020-2024. Pertama, parar tahun 1. Sintua D Barasa SPD selaku Ketua Merangkap Anggota. 2. Situa HM Tambunan ST Anggota. 3. Sintua EP Situmorang SH Anggota. Angka Romawi 2. Bendahara Huria Sintua R Manalu SE. Angka Romawi 3. Dewan. Pertama, Dewan Koinonia calon Sintua D Purba. 2. Dewan Marturia calon Sintua Dr. Andus R Lumbanturuan. 3.
3. Dewan Diakonia Sintua de Munte ditetapkan di Perumnas Mandala pada tanggal 7 Juni 2020. Pendeta HKBP Resort Perumnas Mandala, pendeta untuk menurung STH ditandatangani dan distempel. Terima kasih. Dihamuna amanami na jongjong na yang dijolon. Nung adipeke hamu na bardomo tu eskamuna. Alani takasakudu hamu sadarion dijolo ni huriaon. Taparjolo. Radedo hamu mangului pamiliton na pinatupan ni huria tuhamu gabe pepangura songon naung huhatahon nakin. 2. Radedo hamu mangulahun ulau nasahat tuhamu sadarion hobar tu aturan peraturan ni huriata HKBP 2002 tung amandemen patuluhon atuang alusi hamuma nau sukutone. Dihamuna nau persangap hame amaname atau di pargugu Tuhan debat hamahamu bangula-ulau nasahat Tuhanmu sadarion toktong mardonga tutangiang dosa dan roha hita diulau pakubasione. Amin. Udul mahamuna ta tu debata martang yang mahita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.